Namaku Pak Wirya, sopir truk ekspedisi lintas Jawa. Sudah hampir 2 dekade, aku melintasi jalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak sampai Banyuwangi. Bahkan kadang masuk ke pelosok-pelosok kecil di lereng pegunungan. Tapi dari semua rute yang pernah kulewati, tidak ada yang seangker dan seaneh jalur yang satu ini, Alas Gumitir. Malam itu, aku membawa muatan kosong, hanya balik dari mengantar alat berat ke proyek tambang di luar kota Jember. Rute tercepat, ya lewat jalur utara ke barat, tembus ke Kalibaru, dan itu artinya harus melintasi Gumitir, sendirian, tengah malam. Jam tanganku menunjukkan pukul 01.42 WIB. Kabin dingin. Bukan karena AC, tapi karena udara luar yang menyelinap lewat celah kecil di bawah pintu yang sudah reot. Jalanan sunyi, tak ada kendaraan lain sedari aku melewati perbatasan Banyuwangi tadi. Pepohonan di kanan kiri jalan rapat, tinggi, dan diam, seolah tak ada angin, tak ada suara burung malam, tak ada jangkrik, hening, tapi menekan. Sambil menyetir, aku menyalakan rokok, bukan karena ngantuk, mataku segar, malah terlalu awas. Entah kenapa, malam itu bulu kudukku berdiri terus dari sejak masuk tikungan pertama tadi. Ada perasaan aneh, kayak ada yang ngawasin dari pepohonan. Tapi tidak ada apapun di jalan, tidak juga di spion, tidak ada. Sampai satu titik, aku merasa berat sebelah. Trukku seperti agak menurun di bagian belakang, seolah ada beban yang ikut naik diam-diam. Aku sempat berhenti sebentar di tepi jalan, mematikan mesin. Tapi begitu aku menoleh ke belakang lewat kaca kecil di dinding kabin, aku tidak bisa lihat apa-apa, cuma gelap. Bahkan lampu belakang truk pun redup. Kupikir mungkin cuma perasaan, tapi kenapa sejak detik itu aku mulai merasa tidak sendiri. Selamat datang di ruang sunyi. Aku duduk diam di balik kemudi. Mesin truk masih mati. Kunci masih tergantung di setir. Hening. Kalau saja tak terdengar suara dedaunan tergeser angin, aku mungkin akan percaya waktu benar-benar berhenti di sini. Tapi suara itu bukan suara angin biasa. Terlalu teratur, terlalu dekat, seolah ada yang berjalan pelan di semak-semak di balik hutan itu. Aku menguatkan hati, menyalakan mesin. Mesin merong pelan, lampu depan menyala, tapi cahaya seakan langsung ditelan gelap. Jalan di depanku terus meliuk seperti ular tidur di api terimbunnya hutan Gumitir. Lalu, entah dorongan dari mana, tanganku bergerak memutar kaca spion ke arah kanan, dan saat itulah aku melihatnya. Siluet. Diam. Di tengah bak kosong trukku. Seperti berdiri menatap ke depan. Tidak jelas wujudnya, tapi cukup untuk membuat dadaku mengeras. Cuma sebatas bahu ke atas. Kabur. Seperti tertutup kabut tipis. Tak bergerak. Bahkan saat truk mulai melaju perlahan, sosok itu tidak goyah. Seakan memang menempel di situ, seperti bagian dari trukku sendiri. Aku mencoba menenangkan diri. Jangan-jangan cuma bayangan pohon, mungkin kabut, mungkin pantulan lampu. Tapi kata mungkin justru bikin pikiranku makin liar. Karena selama 20 tahun lebih nyopir malam-malam begini, aku tahu membedakan mana kabut, mana bayangan. Dan ini bukan itu. Tanganku memutar volume radio. Suara cempreng lagu koplo tua mengalun pelan, pecah-pecah dari speaker tua. Lagu yang biasa terasa lucu, malam itu malah bikin suasana tambah absurd. Aku terus menyetir, tapi tiap kali ku intip kaca spion, sosok itu masih di sana. Tak beranjak. 10 menit berlalu, jalanan mulai menanjak.
masuk ke area yang katanya paling wingit. Dulu, ada sopir truk pernah cerita, tikungan panjang di dekat tebing itu sering makan korban. Banyak yang bilang setir bisa terkunci sendiri, atau rem mendadak blong. Waktu itu aku cuma tertawa. Sekarang, aku tak yakin apa masih bisa tertawa. Terku mulai terasa berat. Bukan cuma berat, tapi seperti tertahan. Mesin meraung tapi kecepatannya lamban. Aku turun ke gigi 1. Jalanan menanjak, tikungan makin curam. Dan suara mulai muncul. Bukan dari luar, dari bak belakang. Guk, guk. Suara hentakan kayu. Seperti langkah, bukan binatang. Langkah manusia, berat, pelahan, menyusuri bak. Aku menelan ludah. Tangan kiri menggenggam kuat setir, tangan kanan meraih sentai kecil dari dashboard. Kuputuskan berhenti. Perlahan, sangat perlahan, aku menginjak rem dan menepi. Lampu hazard kupasang. Mesin tetap menyala. Jangan mati total, jangan gelap total. Kuputar tubuh, membuka sedikit jendela kecil di belakang kursi tempat biasa aku mengintip bak. Lampu belakang truk memang hidup, tapi temaram. Dan dalam redup itu, aku melihatnya lagi. Masih berdiri, lebih dekat ke jendela kecil. Bentuknya lebih jelas sekarang. Tingginya sekitar lelaki dewasa, rambut panjang menutupi wajah. Bahunya bernyatu dengan kabut yang seolah tak mau hilang. Tak bergerak, tapi aku tahu dia sadar aku mengamatinya. Aku menutup celah itu. Keringat mulai turun dari pelipis. Udara di kabin seperti semakin tipis. Aku kembali menatap kaca depan, dan ada kabut. Tebal, seperti dinding yang menutup jalan di depan. Tidak alami. Jalanan ini nggak biasanya begini. Bisikku ke diri sendiri. Aku coba hidupkan lampu jauh, tak tembus. Kabut justru memantul ke kaca, menyilaukan. Aku pelan-pelan maju beberapa meter, dan di tengah kabut samar-samar ada bayangan lain. Bukan hanya sosok di bak. Di tengah jalan berdiri sebuah sepeda motor tua tanpa pengendara. Parkir miring, tak ada suara mesin, tak ada orang. Aku injak rem. Siapa yang ninggalin motor tengah jalan kayak gini? Gumamku. Ingin rasanya turun, bantu singkirkan. Tapi kalau benar ada yang menunggu di hutan, kalau itu cuma jebakan, aku tak tulol. Aku pernah dengar cerita, di jalur ini ada motor yang selalu ada di tengah jalan, tapi tak pernah bisa disentuh. Aku memutuskan mundur sedikit, lalu putar balik. Tapi saat melihat kaca spion, sosok di bak sudah tidak ada. Ya Allah, nafasku tercekak. Mataku menyapu kabin. Tidak ada siapa-siapa. Tapi kenapa udara seperti dingin sekali? Aku pelan-pelan mulai tancap gas. Lebih cepat. Lebih keras. Aku abaikan motor di tengah jalan. Aku lewatkan dari sisi bahu jalan yang masih cukup muat. Ban sebelah kanan bahkan hampir masuk tanah. Setelah melewati kabut, barulah jalan tampak normal kembali. Tapi aku tak berani melirik ke spion lagi. Sampai terku kembali berat. Tidak seperti tadi. Kali ini benar-benar berat. Seperti diangkat sesuatu. Lalu turun. Lalu berat lagi. Dan terdengar di luar kaca pintu kiri ketukan. Sekali, dua kali. Tuk-tuk. Aku refleks menoleh. Tak ada apa-apa. Cuma gelap. Tapi kupastikan suara itu bukan dari dalam. Suara itu dari luar kaca. Dan saat itulah trukku mati total. Mesin berhenti, lampu padam, musik terputus. Dunia seperti menghilang. Tinggal aku, gelap, dingin, sepi. Aku coba putar kunci, tak menyala. Sekali, dua kali, tiga kali. Masih mati.
Lalu, suara tawa pelan perempuan di luar kaca di belakangku. Dan kemudian pintu sebelah kiri terbuka perlahan, sendirian. Aku membeku, tak bisa bergerak. Keringat dingin membasahi punggung. Kulihat dari sudut mata, bayangan rambut panjang menyibak masuk. Tidak ada wajah, tidak ada suara. Hanya dingin, menusuk tulang. Aku pejamkan mata. Aku baca ayat kursi pelan seperti yang diajarkan mendiang ibuku dulu. Dan di detik terakhir ketika ku dengar suara pintu tertutup lagi, mesin truk menyala sendiri. Lampu hidup, kabin terang, radio kembali memutar lagu koplo. Dan di kaca spion sudah kosong. Aku menatap jalan di depan. Kali ini tanpa ragu, aku injak pedal gas dalam-dalam. Aku tak peduli lagi dengan tikungan, dengan motor, dengan kabut. Yang penting aku keluar dari gumitir malam itu. Tapi, bahkan setelah aku tiba di pos jaga pertama sebelum Kalibaru, satu hal masih menghantui. Kenapa baju bagian belakangku basah kuyup, seperti habis dipeluk seseorang? Trukku akhirnya melaju kembali. Jalanan menurun, berliku, tapi aku tak berani memelankan kendaraan. Mataku fokus, tanganku menggenggam setir erat. Napas masih belum kembali normal. Sudah lebih dari 20 menit sejak truk kembali menyala, tapi rasa dingin itu belum hilang. Udara dari luar masih menusuk meski jendela tertutup. Bahkan punggungku masih terasa lembab, seperti disiram air atau dipeluk tubuh yang sangat dingin. Lampu dashboard menyala seperti biasa. Lagu dari radio kembali terdengar. Tapi rasanya tidak cocok dengan keadaan. Lagu koplo yang ceria itu terdengar seperti diputar di tempat yang salah. Aku matikan radionya. Jalanan mulai mendatar. Hutan di kanan kiri masih rapat, tapi setidaknya kini ada tanda-tanda kehidupan. Beberapa kilometer lagi harusnya aku sudah dekat dengan warung-warung kecil di perbatasan Kalibaru. Biasanya ada pos ronda. Kadang juga ada tukang ojek nongkrong sambil ngopi. Tapi malam itu, tak ada. Terlalu sepi. Lagi-lagi pikiranku bermain. Apakah memang benar-benar sepi? Atau aku sedang melaju di jalur yang berbeda? Jalur yang tidak semua orang bisa lihat. Aku mencoba menepis pikiran itu. Sampai kemudian, kulihat dari kejauhan sebuah pelang kecil berlampu. Pos pengecekan Kalibaru. Hatiku sedikit lega. Aku kenal pos ini. Biasanya dijaga 2 orang petugas jaga malam. Suka ngopi sambil ngobrol. Aku pelankan laju kendaraan, menepi. Namun saat truk berhenti dan aku turunkan kaca jendela, pos itu kosong. Karusi masih tergeletak. Termos masih berdiri di atas meja kayu kecil. Tapi tidak ada orang. Lampu menyala, tapi berpendar aneh. Seperti tak benar-benar hidup. Aku tak turun. Hanya menatap ke dalam pos lewat kaca depan. Entah kenapa, aku merasa jika aku keluar dan mendekat, aku tak akan bisa kembali. Jadi aku kembali injek gas perlahan. Trukku berjalan lambat melewati pos itu. Beberapa meter setelahnya, barulah aku melihat sesuatu yang benar-benar bikin tubuhku dingin kembali. Sepeda motor itu, yang tadi, yang berdiri sendiri di tengah jalan di tengah kabut. Sekarang, ada di tepi jalan di dekat pohon besar. Posisi yang berbeda, tapi aku yakin itu motor yang sama. Modelnya, warna catnya yang kusam, bahkan stiker pudar di bodinya. Sama persis. Aku menatap lurus, tak melirik ke kanan. Tapi entah kenapa, mataku menangkap sesuatu di kaca spion sebelah kanan. Samar,
berdiri diam. Dan sesuatu di dalam diriku berkata, "Jangan berhenti, jangan nengok, jangan pikirkan." Aku lanjutkan perjalanan. Hutan mulai terbuka, tanda-tanda permukiman mulai muncul. Warung tutup, tapi setidaknya ada 1-2 rumah kecil dengan lampu depan menyala. Aku mulai bisa bernapas lebih panjang. Namun begitu aku melewati jembatan kecil dengan pagar besi berkarat, mesin truk kembali mengeluarkan suara aneh. Drrrr, gruk, gruk. Setil terasa lebih berat dari biasanya. Aku pikir mungkin ban bocor atau kopling mulai rusak. Aku melirik indikator suhu mesin normal. Tangki solar masih setengah. Tak ada yang aneh secara teknis. Sampai rem terasa blong. Aku injak pedal rem dalam-dalam. Tak bereaksi. Truk meluncur di jalanan menurun pelan. Tidak terlalu curam, tapi cukup bikin jantung naik. Aku tarik rem tangan sedikit, hanya untuk mengurangi laju. Pelan, pelan, jangan panik. Jangan bikin truk tergelincir. Setelah beberapa ratus meter, akhirnya jalan mendatar. Aku berhasil mengarahkan truk ke bahu jalan dan berhenti. Mesinku padamkan. Aku duduk diam. Napasku kasar. Keringat dingin menetes di dahi. Padahal udara masih menusuk. Aku memandang kaca depan. Jalan kosong. Sunyi. Tapi hatiku tahu, ini belum selesai. Perlahan aku buka pintu. Turun. Kuambil senter kecil dari dashboard dan turun ke samping truk. Memeriksa ban dan sistem rem. Dari luar semua normal. Tak ada oli bocor, tak ada rem blong. Tapi tubuhku masih merinding. Bukan karena kerusakan mesin. Aku berdiri diam di samping truk. Mendengarkan. Sunyi. Dan saat itulah aku mencium bau menyengat. Bukan solar, bukan oleh. Bau bunga melati. Segar, kuat. Padahal tidak ada angin. Tidak ada kebun di sekitar. Hanya hutan dan jalanan kosong. Aku langsung naik kembali ke dalam truk. Kututup pintu kuat-kuat. Kunci kuputar. Mesin menyala lagi. Tanpa kendala. Tapi kemudian aku sadar. Ada sesuatu yang berubah. Kaca spion tengah tergeser. Padahal aku yakin aku tak menyentuhnya sejak terakhir kali. Sekarang posisinya miring, mengarah ke kursi penumpang. Dan di pantulannya, terlihat rambut panjang menjuntai dari sisi kanan. Aku menoleh pelan ke kursi sebelah. Kosong. Tapi bau melati makin kuat. Dan entah dari mana datangnya, suara perempuan bersenandung mulai terdengar pelan dari speaker yang sudah kumatikan sebelumnya. Lagu yang asing, bukan bahasa Indonesia. Seperti tembang lama, lirih, menusuk. Aku paksa putar volume sampai 0. Tapi lagu itu tetap terdengar. Dari dalam. Bukan dari alat. Bukan dari luar. Aku pejamkan mata sejenak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aku rasakan napas di bahuku. Dingin. Lambat. Tapi tak ada siapapun. Aku injak gas. Jalan terus. Kali ini tidak berhenti apapun yang terjadi. Kupasah fokus. Jalan mulai ramai. Cahaya lampu rumah mulai muncul satu persatu. Samar tapi melegakan. Sampai akhirnya aku melewati gerbang kecil bertuliskan "Selamat datang di Kali Baru". Aku menangis. Perlahan. Tanpa suara. Rasanya seperti lolos dari mulut hutan yang lapar. Aku singgah di pom bensin terdekat, masuk ke musola kecil, cuci muka, sholat, sambil menatap wajahku sendiri di cermin toilet. Wajahku tampak lebih tua, seperti baru melewati 1 minggu penuh tekanan, padahal baru 1 jam. Dan malam itu, sebelum kembali ke truk, aku sempat menengok ke dalam bak.
kosong. Tapi ada bekas jejak kaki, basah, kecil, tanpa alas, menyusuri sisi kanan bak, dan di ujung, hilang. Aku tidak pernah bercerita ke siapapun tentang malam itu, hingga sekarang. Tapi tiap kali harus lewat alas Gumitir lagi, aku selalu tempelkan satu tulisan kecil di kaca kabin. Jangan berhenti, jangan menoleh, jangan berbicara. Sudah 3 hari berlalu sejak malam itu. 3 malam aku tidur di kabin truk tanpa benar-benar tidur. Bahkan suara rel kereta di belakang depo logistik Kalibaru yang biasanya mengganggu, kini justru terasa seperti penanda dunia nyata. Tempat di mana hantu seharusnya tidak ikut campur. Aku belum kembali ke Surabaya. Sebenarnya, seharusnya aku sudah jalan sejak kemarin, tapi entah kenapa, kakiku berat sekali untuk menyusuri jalur yang sama. Jalan pulangku pasti akan melintasi alas Gumitir lagi. Dan malam itu masih terus berputar di pikiranku. Sore ini saat aku duduk di warung kecil depan depo sambil menyeruput kopi pahit, tubuhku masih dingin. Bukan karena suhu udara, bukan juga karena kopi, tapi karena rasa itu belum pergi. Rasa yang datang sejak trukku mati di tengah jalan, sejak kaca spion menunjukkan yang tak seharusnya. Aku menatap ke arah truk tua yang terparkir di tepi jalan. Baknya kosong, tapi bekas jejak kaki itu masih ada. Jejak basah, kecil, tanpa sepatu. 3 hari tetap tidak hilang. Kupanggil tukang cuci mobil 2 kali, kusikat sendiri dengan sabun, kuceburkan air panas, tapi jejak itu tetap kembali, selalu di posisi yang sama, seolah menempel dari dalam. Satu-satunya yang berubah adalah tulisan yang kupasang di kaca kabin. Jangan berhenti, jangan menoleh, jangan bicara. Sekarang mulai pudar, seperti pelan-pelan dihapus dari dalam kaca. Padahal aku tempel dari luar. Saat langit mulai menggelap dan kabut tipis dari pegunungan turun, aku tahu, aku tidak bisa terus menunda. Barang-barang sudah harus kembali ke Surabaya malam ini. Klien menunggu. Dan meski aku ingin menolak, aku tahu kalau aku tolak lagi, aku akan dihitung tidak layak jalan. Sopir lain siap menggantikan. Aku tak siap kehilangan pekerjaan, tapi aku juga tak yakin bisa kembali melintasi jalur itu sendirian. Apa mungkin ku tempuh rute memutar? Tapi jalur selatan ke Lumajang akan makan waktu 2 kali lipat. Solar terbatas, barang harus sampai besok pagi. Aku tahu jawabannya. Aku harus kembali lewat Gumitir malam ini. Pukul 22.30, truk sudah siap. Aku duduk di balik kemudi, mesin sudah menyala, radio kuputar pelan. Kali ini hanya statik kosong. Aku tak berani nyalakan lagu. Aku pandangi kaca spion, kosong. Aku pandangi dashboard, normal. Aku pandangi kursi penumpang, juga kosong. Tapi bau melati kembali muncul, lembut, tidak menusuk, tapi terasa lebih dekat, lebih familiar. Seolah dia sudah menungguku sejak tadi. Aku menghela napas panjang. Kalau memang kau mau ikut lagi, ikutlah. Tapi jangan ganggu. Gumamku tanpa sadar. Aku baru sadar setelah mengucapkannya. Aku bicara. Salah satu pantangan sudah kulanggar, tapi sudah terlanjur. Truk perlahan keluar dari Kalibaru, menyusuri tanjakan hutan menuju puncak Gumitir. Jalanan sepi, tidak satupun kendaraan dari arah berlawanan. Seperti malam 3 hari lalu.
Sama persis. Mata kiriku mengintip kaca spion tengah. Kosong. Tapi setiap beberapa meter, pantolan mulai berubah. Kadang samar-samar seperti ada bayangan, kadang hanya seperti kabut. Lalu ketika memasuki tikungan yang dulunya kurasa rem kublong, mesin truk tiba-tiba melambat sendiri. Aku tak injak rem, gas masih kupijak pelan. Tapi kendaraan seperti ditarik mundur, seperti ada tangan tak kasat mata yang menahan. Ini jalan yang sama, tempat dia muncul dulu. Dari ujung mata, aku bisa melihat kaca kecil di dinding kabin. Dan di sana, bayangan itu sudah kembali. Sama, berdiri. Rambut panjang menutupi wajah, diam. Tapi kali ini, dia lebih dekat. Dari ujung bak, kini berada tepat di tengah, tepat di belakangku. Aku merasa udara di dalam kabin makin tipis. Dan ketika aku arahkan mata ke depan jalan, ada kabut lagi. Dan di tengah kabut itu, sepeda motor itu kembali muncul. Tapi sekarang bukan hanya motornya. Ada sosok yang duduk di atasnya. Tak bergerak, tak melihat ke arahku, kepala menunduk. Rambut tergerai, punggung membelakangi terku. Aku injak rem pelan, tapi tak ada reaksi. Aku coba putar setir ke bahu jalan. Berhasil sedikit. Ban menekan bebatuan, tapi motor itu tetap di jalurku. Dan tanpa peringatan, lampu terku mati. Total. Kabin gelap. Hanya suara mesin yang masih berdengung pelan. Dan dalam gelap itu, ada ketukan. Tuk. 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 Di atas atap kabin. 3 kali. Lalu berhenti. Aku menahan napas, tanganku mencari saklar lampu darurat. Kutekan, menyala. Lampu berkedip merah di dalam kabin dan di sela kedipan itu di cermin spion. Bayangan di bak sudah tidak sendiri. Ada 2. Satu di tengah, satu di pojok bak. Duduk, menunduk. Aku ingin teriak tapi tenggorokanku membatu, tanganku basah oleh keringat. Suara dari radio yang mati tadi kembali hidup. Tapi kali ini bukan suara lagu, suara napas. Berat, panjang, lirih. Di antara desahnya, terdengar gumaman. Bahasa Jawa kuno. Aku tak paham, tapi terdengar seperti ratapan. Dan kemudian, tawa lirih. Perempuan, sama seperti malam itu, tapi kini lebih dekat, lebih menyatu dengan ruang di sekitarku. Aku tutup telinga, ku pejamkan mata, aku berteriak dalam hati, jangan ganggu aku cuma lewat, aku nggak ganggu. Dan tiba-tiba, semua suara hilang. Truk menyala kembali, lampu depan terang, jalanan kosong. Motor menghilang. Kabut tersibak. Dan hanya satu hal yang tersisa. Bayangan kecil duduk di atas dashboard. Kecil. Setinggi anak umur 5 tahun. Siluetnya saja. Seperti boneka kayu. Diam.
Aku tak berani menyentuh, tak berani bicara. Hanya menatap lurus. Gas ku tekan pelan. Dan selama sisa perjalanan keluar dari alas gumitir malam itu, bayangan itu tetap di sana. Tak bergerak, tak menghilang. Seolah ikut pulang. Seolah menemani. Aku tiba di Surabaya sebelum fajar, tapi semalaman tak berani turun dari truk. Aku tunggu matahari muncul, dan saat akhirnya aku keluar untuk mencuci muka di halaman depo. Aku menatap bak truk sekali lagi. Jejak kaki itu bertambah satu. Sudah seminggu aku tak kembali lewat jalur gumitir. Sejak malam itu, setelah bayangan kecil itu duduk diam di dashboard sepanjang perjalanan dan bekas jejak kaki di bak bertambah satu, aku mulai berhitung. Sekarang ada tiga jejak kaki, 3 ukuran berbeda, 3 arah yang tak beraturan. Tapi semua berakhir di titik yang sama, ujung bak, tepat di belakang kaca kabin. Seseorang atau sesuatu menatapku dari belakang. Sejak malam itu, aku tak tidur di kabin. Aku tidur di kursi plastik belakang depo. Meski dingin dan keras, tapi aku tak mau berada terlalu dekat dengan truk itu. Tapi anehnya, tiap pagi ketika aku bangun dan menoleh ke trukku yang terparkir tak jauh, lampu kabinnya selalu menyala. Padahal posisi kunci tidak di-on, tak pernah. Aku sudah cek ke mekanik, 2 orang. Mereka bilang kelistrikan normal, tapi waktu salah satu dari mereka naik ke bak dan melihat jejak-jejak itu, ekspresinya langsung berubah. "Pak, ini kayak tapak kaki anak kecil ya? Tapi kenapa ada 3?" Aku tak jawab. Bagaimana aku harus menjelaskan kalau aku tahu pasti itu bukan tapak anak manusia? Hari ini, aku dapat jadwal kiriman malam lagi. Kali ini bukan dari Kalibaru, tapi harus tetap lewat Gumitir karena tujuan akhir ada di daerah Jember. Aku sempat berpikir untuk menolak, tapi bagaimana caranya? Apa aku harus bilang, saya takut lewat jalan itu karena truk saya ditumpangi sesuatu? Siapa yang akan percaya? Dan entah kenapa, dalam hati kecilku, aku tahu mereka masih di sana, menunggu. Mungkin bahkan ikut terus sejak malam itu. Sejak ku bilang, kalau mau ikut lagi, ikutlah. Aku mengizinkan mereka. Aku undang mereka masuk ke hidupku tanpa sadar. Malam itu saat aku duduk sendiri di kabin, memanaskan mesin, aku sengaja tidak melihat spion, tidak melihat kaca kecil, tidak mendengarkan suara radio. Aku hanya duduk, mengemudi, menuruni jalanan depot, dan masuk kembali ke jalur nasional. Ketika melewati perbatasan Banyuwangi, udara mendadak berubah. Udara malam yang tadinya segar jadi pekat dan basah, seperti udara di ruang tertutup yang sudah lama tidak dihuni. Dan bau itu kembali, melati. Aku tak menoleh, tapi tanganku gemetar. Kupaksakan kendali. Aku menyadari satu hal malam itu. Rasa takutku tak berkurang, tapi tubuhku mulai terbiasa. Mengerikan bukan? Bukan karena kita jadi berani, tapi karena kita mulai menerima yang seharusnya tidak diterima. Truk terus melaju, jalanan meliuk, tikungan demi tikungan kulewati. Tapi kali ini tanpa suara aneh. Tak ada tawa, tak ada ketukan, tak ada motor di tengah jalan. Aku sempat berpikir, apa mereka sudah pergi? Tapi tidak, karena ketika aku melewati tikungan yang seminggu lalu dipenuhi kabut, lampu truk tiba-tiba meredup sendiri. Tidak mati, tapi cukup meredup membuat mataku sulit menembus ke depan. Dan di tengah meredupnya lampu itu, aku melihat sesuatu. Bayangan, bukan satu,
tapi 3 berdiri di tengah jalan, tidak menutup jalan sepenuhnya, tapi cukup dekat, cukup jelas. 1 tinggi, mungkin seperti sosok pertama yang dulu kulihat. 1 agak bungkuk, dan 1 kecil, setinggi anak kecil. Mereka berdiri berjajar, diam. Aku injak rem, tapi tidak berhenti total, hanya pelan. Dan saat lampu truk mulai menyala terang kembali, mereka sudah tidak ada, menghilang seolah tidak pernah ada. Namun di detik berikutnya sesuatu terjadi. Radio menyala sendiri. Tapi kali ini bukan suara napas, bukan tembang, bukan gumaman, suara rekaman. Aku mengenali suaraku sendiri. Kalau memang kau mau ikut lagi, ikutlah. Tapi jangan ganggu. Suara itu, ucapanku malam itu, diputar ulang, perlahan, menggema. Kalau memang kau mau ikut lagi, ikutlah. Tapi jangan ganggu. Dan kemudian dari speaker yang sama terdengar suara lain, bukan suaraku, suara perempuan, lirih. Terima kasih. Aku langsung mematikan radio. Ku pencet tombol off sekuat tenaga, tapi suara itu masih terdengar, lembut, menusuk. Aku menjerit kecil, "Cukup!" Dan tiba-tiba segalanya hening. Tak ada suara, tak ada gemuruh mesin, tak ada deru angin. Dunia seperti berhenti. Aku menoleh ke kaca depan. Jalanan hilang, berganti menjadi hamparan hutan tua. Bukan jalan aspal, bukan tikungan biasa, tapi jalan tanah berbatu, kanan kiri penuh pohon bambu hitam, tinggi dan melengkung seperti ingin menutup atas jalan. Aku tak pernah lewat jalan ini, tapi truk tetap melaju. Aku panik, kuputar setir ke kanan, tidak bergerak, ke kiri juga tidak bereaksi, seperti trukku dikendalikan, atau seperti aku sedang dibawa. Dan kemudian aku melihat mereka lagi, bukan di jalan, tapi di dalam bak. Kini terlihat jelas dari kaca kecil. Mereka duduk, bertiga, tidak bergerak, tapi semua menghadap ke depan. Matanya tak terlihat, tapi rasanya aku sedang mereka pandang. Dan kemudian sesuatu berubah di tubuhku. Aku menangis tanpa tahu kenapa. Air mata turun begitu saja, dadaku sesak, bukan karena takut, tapi seperti dihantam kesedihan yang bukan milikku sendiri. Aku tidak tahu kenapa, tapi dalam hatiku aku seperti bisa mendengar suara-suara yang tak keluar dari mulut mereka. Kami tak tahu jalan pulang. Kami ingin pulang tapi tidak ada yang mau berhenti. Kami tak bisa pergi kecuali ada yang bawa. Aku tersentak. Apa mereka ikut trukku bukan untuk mengganggu, tapi untuk pulang? Aku terdiam, tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi malam itu, setelah aku melewati jalan aneh itu selama beberapa menit, lampu depan kembali terang, jalan aspal kembali muncul, tikungan yang familiar kembali terasa. Trukku kembali bisa dikendalikan, dan mereka menghilang dari bak. Namun, kali ini, ketika aku tiba di tempat bongkar muatan di Jember, tak ada jejak kaki. Tidak di bak, tidak di kabin. Tidak ada suara, tidak ada bau melati. Dan malam itu, aku bisa tidur di dalam kabin untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu. Meski begitu, sebelum mataku terpejam, aku sempat menoleh ke kaca spion kecil. Dan meski kosong, ada embun kecil di bagian dalam kaca. Tertulis samar dengan goresan jari. Terima kasih. Sudah hampir sebulan sejak malam itu, malam ketika mereka menghilang dari bak trukku, meninggalkan hanya tulisan samar di kaca. Terima kasih. Sejak malam itu juga, Gumitir terasa berbeda. Masih sunyi, masih berkabut, masih membuat bulu kuduk berdiri. Tapi bukan lagi karena teror, bukan karena ketakutan, melainkan karena kehilangan. Entah sejak kapan, tapi aku merasa seperti sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Dan itu membuatku heran, apa aku sudah sejauh itu terikat dengan apa yang kualami malam-malam sebelumnya.
Malam ini, rute kembali menugaskanku melintasi jalur yang sama. Tapi kali ini, aku tak merasa gentar. Bukan karena berani, tapi karena ada satu bagian dari diriku yang ingin kembali ke sana. Sebelum berangkat, aku sempat duduk sebentar di pinggir bak truk. Kupandangi permukaannya, bersih. Tidak ada jejak. Kaca kabin juga bersih. Tak ada embun, tak ada kata. Hening. Sesuatu di dalamku bertanya, apa mereka sudah benar-benar pergi? Apa aku hanya dijadikan alat antar? Atau aku hanya kebetulan lewat saat mereka butuh pulang? Dan jika memang sudah selesai, kenapa rasanya belum tuntas? Pukul 23.02, aku mulai menanjak. Gumitir menyambutku lagi. Udara masih dingin, kabut masih turun. Tapi jalanan malam ini terasa terlalu sepi. Aku menyalakan radio, hanya statik kosong. Kumatikan lagi. Telingaku menunggu, tapi tidak ada tawa, tidak ada gumaman, tidak ada suara apapun. Kaca spion kosong, kaca kabin jernih, truk melaju sempurna, tapi itulah yang membuatku cemas, karena tidak ada yang sempurna di jalan ini. Tiba-tiba, lampu depan menyinari sesuatu. Di pinggir jalan, sepeda motor. Tapi bukan yang dulu, ini sepeda motor modern, masih menyala, dan ada orang di sampingnya. Seorang pria muda, berdiri sambil melambaikan tangan. Aku ragu, tapi remku tekan perlahan. Truk menepi. Dari kaca depan, aku lihat pemuda itu berjalan ke arahku. Ekspresi cemas, kemeja basah karena embun. Dia mengetuk kaca, dan ini pertama kalinya dalam cerita ini. Aku membuka kaca untuk orang lain. Pak, maaf, motorku mogok. Saya tadi boncengan, tapi temanku masuk ke hutan buat buang air, belum balik-balik. Saya takut nyusul sendirian. Mau minta tolong, kalau Bapak lihat dia, bisa kasih tahu? Aku menatap wajahnya. Bening, bukan makhluk. Ini manusia. Aku bisa lihat itu. Tapi, ada sesuatu yang tidak beres. Mas, temannya masuk hutan sebelah mana? Itu, yang di tikungan depan. Ada jalan setapak dikit. Aku menoleh. Tikungan itu. Aku tahu, itu tempat pertama kali aku merasa ditumpangi. Tempat pertama kali mesin truk melambat sendiri. Mas, kataku perlahan, gak semua tempat bisa dimasukin sembarangan. Temenmu, kalau dia gak balik-balik, ada dua kemungkinan. Pertama, dia salah jalan. Kedua, dia dipanggil. Pemuda itu menelan ludah. Saya juga ngerasa aneh, Pak. Tadi pas dia masuk, saya dengar suara tawa dari dalam hutan. Saya pikir cuma halusinasi, tapi sampai sekarang dia gak muncul juga. Aku terdiam sejenak. Aku pikir aku sudah selesai dengan tempat ini. Aku pikir malam-malam menakutkan itu sudah jadi masa lalu. Tapi mungkin belum. Mungkin ini saatnya aku tidak cuma jadi saksi, tapi jadi penjemput. Aku matikan mesin truk. Mas, kamu tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Jangan ngomong sama siapapun. Apapun yang kamu lihat, jangan ditanggapi. Saya coba masuk sebentar. Kalau nggak ada, kamu tinggalin aja motornya. Jalan ke pos Kalibaru. Itu paling aman. Pak, emangnya Bapak yakin masuk sendirian? Yakin? Enggak. Tapi saya pernah ketemu mereka, dan saya masih ingat jalannya. Aku membawa senter kecil, cahaya seadanya. Kaki melangkah pelan menyusuri jalan setapak yang ditunjuk pemuda itu. Dingin menusuk. Kabut tipis mulai menyelimuti. Dan setelah beberapa meter, aku tahu aku tidak sendiri. Bukan karena suara, tapi karena bau melati itu kembali. Bukan menyengat, tapi cukup untuk membuat mataku panas. Sesuatu di dalamku merasa seperti disambut. Dan di depan sana, di antara batang-batang bambu, ada sosok. Bukan satu, 3. Seperti malam-malam itu. Tapi kali ini, mereka tidak menunggu. Mereka menunjukkan arah, perlahan bergerak, menembus kabut, seperti mengantar. Dan di tengah jalan, aku melihat seseorang. Berjongkok, menggigil, wajahnya pucat. Mas, teriakku pelan. Dia menoleh, matanya kosong, wajahnya seperti tak mengenali dunia. Aku mendekat, menepuk pundaknya. Mas, di saya, temannya nyariin kamu. Dia bergumam pelan. Saya ikutin suara. Saya dengar suara ibu saya manggil dari dalam sini. Aku menggeleng. Itu bukan ibumu. Aku papah tubuhnya, ringan, seperti tak bertulang. Kami berjalan kembali, dan selama perjalanan, aku merasa dikawal.
Siluet-siluet itu tak menjauh, tapi juga tak mendekat. Mereka seperti memastikan jalur kami benar. Ketika sampai di tepi jalan, si pemuda menjerit kecil. "Pak, temanku." Aku serahkan tubuh lemas itu kepadanya. "Cepat, bawa ke pos jaga. Jangan tinggal di sini, dan jangan pernah kembali ke jalan ini malam-malam begini." "Pak, tadi Bapak lihat apa di dalam hutan?" Aku menatap lurus ke dalam kabut, kemudian berkata, "Saya lihat yang seharusnya kita tidak lihat. Tapi, kalau mereka tidak ganggu, jangan ganggu balik. Mereka juga cuma cari jalan pulang." Dan saat trukku menyala kembali dan aku bersiap pergi, aku melirik ke kaca spion. Satu jejak kaki muncul kembali di bak. Hanya satu. Dan goresan jari samar di kaca belakang menulis, "Kami belum semua pulang." Sudah 2 bulan berlalu sejak aku terakhir lewat jalur itu. Trukku masih utuh, mesin masih berjalan. Tapi sesuatu dalam diriku tidak sama lagi. Sejak malam-malam itu, aku sadar satu hal. Bukan semua yang menakutkan itu ingin menyakiti. Kadang, mereka hanya ingin dikenali, dipahami, ditemani. Aku hanya seorang supir truk biasa, tidak punya ilmu, tidak peka. Tapi malam itu, aku diberi kesempatan untuk melihat dan memilih. Memilih untuk takut dan lari, atau diam dan mengerti. Dan ternyata, kadang kita harus cukup tenang untuk tahu bedanya antara yang ingin menyesatkan dan yang hanya tersesat. Tapi satu hal yang tak pernah benar-benar bisa kulupakan adalah tulisan itu yang muncul terakhir kali di kaca kabin. "Kami belum semua pulang." Artinya, masih ada yang tertinggal. Dan jika suatu saat aku harus kembali lewat sana lagi, aku tidak tahu siapa yang akan kutemui. Dan lebih penting lagi, siapa yang akan ikut naik. Kalau kalian yang duduk di balik layar ini harus melewati alas gumitir di tengah malam sendirian, apa kalian akan berhenti saat ada yang melambai? Atau kalian akan terus melaju meski tahu mungkin ada yang ikut duduk di belakang? Tulis di kolom komentar. Kalian pilih diam, menoleh, atau kabur secepat-cepatnya? Nantikan kisah mencekam berikutnya hanya di Ruang Sunyi.